Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang tektonisme dan vulkanisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum kita masuk ke videonya, kami selaku kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alia Nabila. Saya Laudia Fajrianisha. Saya Dia Puspitawati. Saya Kahairi Atha. Saya Nabila Tiarani Divanorisa. Saya Lana Amelia. Halo, saya Jihanai Julianti. Saya Nur Rasyikin. Saya Andi Muhammad Taufan. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke videonya ya. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih apa itu tektonisme? Tektonisme adalah gejala alami bumi yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa pelipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Tektonisme juga termasuk proses pembentukan permukaan bumi yang diklasifikasikan ke dalam proses alam endogen atau tenaga dari dalam bumi. Permukaan bumi terbentuk atas lapisan batuan tipis yang disebut dengan litosfer. Kulit bumi memiliki ketebalan yang tipis dan kaku, sehingga mudah pecah menjadi potongan-potongan kecil. Kulit bumi yang tidak beraturan ini disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini selalu bergerak, baik secara vertikal maupun horizontal, karena pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan di bawahnya, atau yang sering juga kita sebut dengan atenosfer. Lapisan atenosfer berupa cairan kental yang selalu mengalir. Lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Arus konveksi di atenosfer menyebabkan pergerakan lempeng-lempeng bumi. Atenosfer memiliki densitas lebih kecil dari litosfer, namun bersuhu tinggi. Sedangkan litosfer memiliki densitas tinggi dan suhunya rendah, kaku sehingga mudah patah. Arus konveksi terjadi karena pergerakan bumi yang berputar dan menggerakkan fluida di astenosfer. Gerakan di astenosfer ini mempengaruhi pergerakan litosfer di atasnya, maka litosfer yang berupa lempeng-lempeng akan ikut bergerak. Berdasarkan geraknya, tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik yaitu gerak naik turunnya kulit bumi secara perlahan-lahan dan meliputi daerah yang luas, misalnya gerakan pergeseran benua. Gerak orogenetik yaitu gerakan atau pergeseran kulit bumi yang relatif cepat dan meliputi daerah yang sempit. Adapun akibat dari gerak tersebut, maka menyebabkan terbentuknya pegunungan Andes, pegunungan Rocky, dan pegunungan Alpen. Adapun dampak positif tektonisme terhadap kehidupan yaitu 1. Sumber bahan tambang dan sumber daya mineral. Gerak orogenetik menyebabkan terbentuknya pegunungan yang tanahnya menyimpan berbagai macam bahan tambang dan mineral. Contoh nyata yang dapat dijumpai adalah di kawasan lereng Gunung Merapi. Banyak masyarakat lereng Gunung Merapi yang bermata pencarian sebagai penambang batu dan pasir. Mereka melakukan pendambangan di sepanjang sungai yang pernah dilewati lahar dingin yang membawa bongkahan batu dan pasir dari gunung. Tak hanya penduduk di lereng Merapi, penduduk di lereng pegunungan yang lain juga banyak yang melakukan aktivitas penambangan. Bahan galian yang dicari oleh penduduk diantaranya adalah bahan tambang mineral seperti emas, perak, aluminium, timah, biji besi, dan bahan tambang lainnya. 2. Terbentuknya sumber daya alam serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Hutan lebat pegunungan menyediakan banyak sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam dapat berupa sumber air pegunungan dan hasil hutan dalam bentuk kayu.
Tanah subur di daerah pegunungan juga sangat bagus sebagai lahan pertanian, terutama untuk tanaman sayur, teh, kopi, dan lain-lain. Daerah pegunungan pada umumnya tertutup oleh hutan heterogen yang lebat sehingga menjadi habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kelestarian hewan dan tumbuhan tentu berpengaruh positif bagi kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Ketiga, pusat pembangkitan listrik. Bumi banyak menyimpan sumber air. Air yang berada di lapisan tanah yang dalam akan bersentuhan dengan bebatuan bumi yang masih panas sehingga mengakibatkan perubahan air menjadi uap yang panas. Banyaknya uap panas yang berkumpul dan terperangkap di dalam suatu rongga di bawah tanah menyebabkan tekanan uap menjadi tinggi. Tekanan uap panas yang sangat tinggi tersebut akan memunculkan dorongan yang sangat kuat jika dikeluarkan ke permukaan bumi. Tekanan uap inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang membangkitkan tenaga listrik, sehingga disebut dengan pembangkitan listrik tenaga uap, yaitu PLTU. Dan yang keempat, kawasan tangkap air hujan atau catchment area. Kawasan tangkap air hujan adalah sebuah kawasan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan banyak menerima curah hujan. Selain menerima curah hujan, kawasan ini juga mampu menyimpan dan mengeluarkannya jika dibutuhkan pada musim kemarau. Terakhir, keanekaragaman bentuk bumi. Aktivitas tektonik menyebabkan lipatan dan patahan tanah yang dapat membentuk danau, pegunungan, sungai, hingga daratan. Proses ini kemudian membentuk bumi yang kita tinggal memiliki bentuk relief yang beragam, menciptakan keindahan dan memberi manfaat bagi manusia. Palung di bawah laut misalnya, dapat menjadi rumah yang aman untuk hewan bawah laut atau gunung yang dapat mempengaruhi cuaca di sekitarnya. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif tektonisme terhadap lingkungan, yaitu 1. Dampak gempa dan tsunami. Gempa sebagai dampak dari aktivitas tektonik adalah gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan memicu terjadinya bencana tsunami. Seperti contoh nyata terjadinya tsunami Aceh yang bermula dari gempa magnitudo 9,3. Gempa dirasakan selama 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut, dan gempa tektonik di Nia Selatan dengan parameter pembaruan magnitudo 5,1 di wilayah Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara pada Selasa diakibatkan adanya aktivitas subduksi lempengan. 2. Erosi dan longsor. Pembentukan relief oleh aktivitas tektonik dapat pula mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Sering terjadi longsor di daerah pegunungan, terutama pada musim penghujan. Hal tersebut tentu banyak menimbulkan kerugian bagi penduduk lereng gunung, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Tektonisme juga membentuk lereng-lereng pegunungan yang curam. Lereng yang curam mempunyai kemungkinan tinggi akan erosi tanah sehingga cukup sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Setelah teman-teman mempelajari tentang tektonisme, kita langsung aja beralih ke vulkanisme ya. Nah, kamu tahu nggak apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri atas padat berupa batuan, cairan, dan gas. Magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Letak dapur magma di dalam bumi berada pada kedalaman yang bervariasi. Ada yang sangat dalam, tetapi ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Jarak dapur magma dengan permukaan bumi inilah yang berpengaruh terhadap besar kecilnya proses
vulkanisme. Di atas telah disebutkan bahwa salah satu komponen magma adalah gas. Jika tekanan gas-gas dalam magma bertambah hingga mencapai titik tertentu, magma akan menjadi aktif dan bergerak naik ke permukaan bumi. Perjalanan magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Apa bedanya? Yuk, mari kita cari tahu. Intrusi magma. Intrusi magma adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada batolit. Batolit ini adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Yang kedua, diatrema. Diatrema adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan mulai dari dapur magma hingga ke permukaan bumi. Yang ketiga, lakolit. Lakolit adalah magma yang merobos di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga berbentuk cembung. Yang keempat, sil. Sil intrusi magma di antara dua lapisan batuan yang membentuk lapisan magma yang tipis. Bentuk sil sejajar dengan lapisan batuan tersebut. Yang kelima, intrusi gang atau korok. Intrusi gang adalah batuan hasil intrusi yang memotong lapisan litosfer. Yang terakhir, yang ada keenam, apolisa atau urat magma adalah cabang dari intrusi dengan ukuran yang lebih kecil. Ekstrusi magma. Sedangkan ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Kamu dapat mengamati proses ekstrusi magma saat terjadi letusan gunung api. Berdasarkan tempat terjadinya, ekstrusi magma dibedakan menjadi 3, yaitu ekstrusi linear, sentral, dan areal. Erupsi linear. Erupsi linear adalah proses keluarnya magma melalui celah yang ada di sepanjang retakan pada kulit bumi. Erupsi sentral. Erupsi sentral adalah proses keluarnya magma melalui saluran tunggal yang terhubung langsung dengan perut bumi. Erupsi areal. Erupsi areal adalah proses keluarnya magma melalui suatu wilayah yang luas. Ekstrusi ini disebabkan dekatnya permukaan bumi dari dapur magma. Sementara itu, berdasarkan sifat dan kekuatannya, ekstrusi magma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi efusif adalah erupsi berupa lelehan lava melalui rekahan atau lubang kawah gunung api. Sedangkan erupsi eksplosif adalah erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa lapili, bom, kerikil, dan debu vulkanik bersamaan dengan gas dan fluida. Gejala vulkanisme tentu sangat berpengaruh pada kondisi alam dan kehidupan di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, kira-kira apa saja ya dampak positif dan negatif vulkanisme terhadap kehidupan? Adapun dampak positif vulkanisme terhadap kehidupan yaitu 1. Material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. 2. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. 4. Uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. 5. Hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Sedangkan dampak negatif vulkanisme terhadap kehidupan yaitu 1. Material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. 2. Lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. 3. Material ekshalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar tektonisme dan vulkanisme saat ini? Untuk yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk kasih video ini like, share, dan subscribe ya.
Demikianlah materi pembelajaran geografi kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Bye-bye. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you,